Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini dalam limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman sahabat Wijaya yang semoga dirahmati Allah, hari ini kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang memiliki sejarah yang perlu untuk dibicarakan karena ada 4 syariat yang turun bersamaan di bulan Sya'ban. Yang pertama ada syariat perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Musyarrafah. Kemudian syariat kedua turun perintah untuk perang Badar. Ini juga terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga turun syariat puasa Ramadan. Ini pun terjadi di bulan Sya'ban. Dan yang keempat turun syariat zakat. Jadi 4 peristiwa ini terjadi di bulan Sya'ban. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah tidak pernah didapati oleh Aisyah puasa yang paling banyak puasanya di luar dari bulan Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Dalam hadisnya dikatakan aktsaru, aktsar itu lebih banyak. Nah, para ulama memberikan beberapa hikmah kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban ya. Yang pertama, ulama mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di luar bulan Sya'ban selalu melakukan safar, imma berdagang ataupun kunjungan kemana-kemana ya, safar Rasulullah, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak meninggalkan puasa sunnah. Makanya diqadha di bulan Sya'ban. Ini pendapat yang pertama. Jadi kenapa Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban? Ternyata untuk mengqadha puasa-puasa sunnah yang ditinggalkan karena Rasulullah SAW banyak safarnya. Yang kedua, istri-istri Nabi ternyata banyak mengqadha puasa wajib yang sudah dilewatinya dilakukan di bulan Sya'ban. Ya, paling banyak mengqadhanya di bulan Sya'ban. Dari sini muncul hukum boleh mengqadha puasa di bulan Sya'ban, tidak harus di bulan Syawal. Nah, ini hukumnya. Karena memang istri Rasulullah di luar bulan Sya'ban sibuk untuk ngurus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada istri yang memang di luar bulan Sya'ban dulu sibuk, nggak sempat qadha puasa. Jadi bulan ini baik ketika digunakan untuk mengqadha puasa Ramadan yang sudah dilewatinya. Kemudian pendapat yang ketiga, kenapa Rasulullah perbanyak puasa di bulan Sya'ban? Ternyata salah satu sekian banyak amal soleh, hanya amal soleh puasa ya Ramadan imma ataupun sunnah ya, yang bisa melahirkan amalan-amalan soleh yang lain. Jadi orang yang puasa biasanya dia akan melahirkan amalan-amalan soleh yang lain. Contoh, ketika kita puasa di bulan Ramadan, daripada melakukan hal yang tidak manfaat, lebih baik di sela waktu menunggu berbuka misalnya mendengarkan kultum ataupun membaca Al-Quran, itu bagian dari ibadah, bagian dari amal soleh. Bahkan kalau ada yang mencoba untuk memancing emosinya ketika orang itu puasa, dia mengatakan, kul ini mru'un shaim, aku lagi puasa. Sabarnya ada. Bukankah sabar itu juga ibadah? Bukankah sabar itu amal soleh? Maka
salah satu amal soleh yang bisa melahirkan amalan-amalan yang lain, itu adalah puasa. Jadi bisa narik amalan yang lain. Nah, inilah kenapa Rasulullah SAW berpuasa banyak di bulan Sya'ban. Ya, karena 3 poin yang disampaikan oleh para ulama tadi, maka hari ini kalau seandainya kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, ini juga bagian dari kebaikan. Ya, mudah-mudahan dengan kita berpuasa di bulan Sya'ban ini, nanti banyak amal soleh yang akan ikut, sehingga masuk bulan Ramadan siap untuk melahap semua amal soleh yang Allah perintahkan. Itu sekedar pengantar. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas satu surah yang cukup pendek sekali, semuanya hafal, tapi tidak banyak yang mentadaburi surah ini. Surah ini isinya adalah tentang gambaran kenikmatan yang Allah karuniakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa menghitung daripada kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan di Quran sudah dikatakan dalam surah An-Nahl ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kamu coba menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka mustahil bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah. Nah, kalau kita melihat bintang di langit misalnya, siapa yang sanggup menghitung bintang? Gak ada yang sanggup. Karena apa? Karena saking banyaknya. Siapa yang bisa menghitung jumlah ikan di lautan? Tidak ada. Karena saking banyaknya. Siapa yang bisa menghitung jumlah malaikat? Bahkan Jibril pun tidak bisa. Kenapa? Karena saking banyaknya. Maka itulah gambaran nikmat. Nikmat itu memang tidak bisa dihitung karena nikmat bukan untuk dihitung. Tapi nikmat tujuannya Allah memberikan nikmat adalah untuk disyukuri. Makanya surah ini menggambarkan betapa besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pun bukan hanya untuk Rasulullah, ternyata ini pun untuk umatnya, ya termasuk kita semuanya, orang-orang mukmin, orang-orang mukminat mendapatkan kenikmatan yang cukup banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau ditanya kapan kita bersyukur, jawabannya adalah setiap mendapatkan nikmat dari Allah. Tapi kapan mendapat nikmat? Mendapat nikmat itu ya setiap saat. Kenapa? Karena nggak bisa dihitung. Kalau tidak bisa dihitung, artinya nikmat itu datang setiap saat. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, entah berapa banyak kenikmatan. Maka karena nikmat datang setiap saat, syukurnya pun setiap saat. Ya itulah yang disampaikan oleh para ulama, sehingga kita tanpa kita sadari menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Nah, itulah pribadi yang sangat mulia di mata Allah, yaitu orang-orang yang dia pandai bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Baik, surah Al-Kautsar. Kita akan melihat sababun nuzul daripada surah ini. Ayat ini turun saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama para sahabat. Rasulullah tiba-tiba terpejam sejenak, ya matanya tertunduk. Kemudian begitu mengangkat kepalanya, Rasulullah tiba-tiba tersenyum. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada bika ya Rasulullah? Ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Kenapa Anda tersenyum? Itu kata para sahabat. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, unzilat alayya surah, baru saja turun kepadaku satu surat. Lalu Rasulullah membacakan surah Al-Kautsar. Itulah sababun nuzulnya, sangat simpel sekali. Hanya tertunduk sejenak seperti orang yang sedang tidur seperti itu, lalu bangun, kemudian sambil tersenyum, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa tersenyum? Dijawab, unzilat alayya surah, turun kepadaku barusan satu surah. Apa surahnya? Dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Itulah 3 ayat yang turun
kepada Rasulullah yang disebut dengan surah Al-Kautsar. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan memahami isi kandungan surah Al-Kautsar ini kalau seandainya disempurnakan dengan membaca surah Al-Maun sebetulnya. Ya, surah Al-Maun ini setelah Al-Kautsar nanti kita bahas, karena ini adalah gambaran orang-orang yang yang satu pandai bersyukur, yang satu ini bahkan dia mendustakan daripada nikmat Allah. Jadi Quran itu munasib. Munasib itu nyambung antara surat yang satu dengan surat yang lain, itu ada satu kesinambungan. Makanya ketika Allah membahas surah Al-Kautsar, gambaran isinya adalah orang-orang yang pandai bersyukur dengan sholatnya, dengan kurbannya, nanti kita lihat. Kemudian yang kedua, di dalam surah Al-Maun ini adalah gambaran orang-orang yang tidak pandai bersyukur, bahkan mereka mendustakan agama Allah. Jadi nanti akan sempurna kalau kita membahas surah Al-Maun. Baik, sekarang kita akan masuk ke tadabbur surah Al-Kautsar. Saya minta satu orang untuk dibaca lagi supaya lebih khidmat kita membahasnya, plus dibaca artinya. Ya, silahkan siapa yang ingin bersedekah ya siang hari ini, jazakallah khair, silahkan. Boleh saya, Ustaz? Masya Allah, silahkan. Baca ayatnya apa artinya, Ustaz? Ya, ayatnya dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, Ukti a'udzu dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Shadaqallahul azim. Masya Allah, jazakillah khair. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan dengan dibacakannya Al-Quran di majelis kita ini, Allah semakin menambah keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita awali dari ayat yang pertama surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna, sungguh kami berikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Inna dalam kaidah bahasa Arab ya, inna itu disebut dengan harfut taukid. Ya, harfut taukid artinya huruf untuk penekanan. Jadi sungguh ya, sungguh-sungguh, benar-benar ya, pokoknya ini adalah penguatan seperti dalam ayat lain ya, innallaha ma'as-sabirin. Sungguh benar Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi Allah mengawali dengan kalimat taukid supaya kita semakin yakin bahwa memang nikmat yang Allah berikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nikmat yang kautsar atau yang sangat banyak. Nah, itu adalah inna. Nah, ada ulama ahli bahasa juga mengatakan bahwa inna ini adalah sebagai ta'zim ya, atau dikatakan lit ta'zim, untuk pengagungan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi yang pertama tadi inna ini memang sebagai harfut taukid untuk penguatan. Yang kedua, ini menunjukkan makna lit ta'zim atau sebagai pengagungan. Jadi setiap ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah, Allah akan menggunakan kata inna. Artinya apa?
sesungguhnya kami. Ya, domirnya nahnu di sana. Jadi alif panjang itu menunjukkan kami. Kalau ya setelah nun itu huruf ya, maka domirnya kepada saya, aku, ini. Tapi di sini menggunakan inna, artinya sungguh kami atau sungguh kami sudah. Ya. Nah, kenapa digunakan domir kami sementara Allah itu sendiri? Allah tuh nggak butuh makhluknya untuk memberi nikmat kepada Rasulullah, kepada makhluknya. Allah berdiri sendiri. Kenapa Allah menggunakan kata kami? Harusnya kan saya gitu ya. Harusnya cukup aku kata Allah. Kenapa kami? Maka ini menunjukkan ayat yang di dalamnya ada keagungan. Ya, karena setelah kata inna menunjukkan kekuasaan Allah yang memang tidak bisa selain Allah yang memberikan. Jadi nggak ada kontribusi makhluk di sini. Coba dalam ayat lain, contohnya surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya kan? Inna, sesungguhnya kami atau sungguh kami menurunkan ya, Quran ini atau menurunkan kepadamu di Lailatul Qadar. Ya, itu kira-kira yang namanya Quran yang turun pada Lailatul Qadar itu sesuatu yang agung nggak kira-kira? Agung. Makanya Allah mengawali dengan kata inna. Begitupun Al-Kautsar. Al-Kautsar ini keagungan yang luar biasa. Tidak mungkin ini bisa diberikan kecuali Allah yang memberikannya. Makanya Allah menggunakan huruf inna sebagai bentuk keagungan. Jadi intinya adalah kalau ayat itu isinya tentang keagungan Allah, menunjukkan betapa hebatnya kuasa Allah, maka ayat ini akan diawali dengan kata-kata inna. Inna. Panjang, domirnya kami. Tapi ketika Allah berbicara tentang penyembahan, nah ini beda teman-teman. Ketika Allah menyampaikan ayat tentang sembahan, maka Allah tidak mengatakan inna, tapi Allah katakan inni. Ada di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani ana. Ya, innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Innani. Sungguh aku ini adalah Allah. Kata Allah. Innani anallah. Sungguh aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada ilah selain aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri. Dan dirikan sholat untuk mengingatku. Tuh, ujung-ujungnya saya, aku. Saya, aku. Ya kan? Allah nggak mengatakan innana anallah. La ilaha illa ana fa'budna wa aqimis sholata li dzikrina. Tidak. Kenapa? Karena ini ayat tentang bagaimana menyembah Allah. Karena kalau seandainya Allah menggunakan kata inna dalam ayat yang isinya tentang penyembahan, orang-orang akan mengatakan, orang-orang kafir pastinya mengatakan, oh Tuhannya ternyata nggak satu tuh. Tuhannya banyak ternyata. Yang disembah itu kami berarti lebih dari satu. Ini untuk menghindari hinaan atau menghindari perkataan seperti itu. Maka Allah membedakan kalau ayat ini tentang keagungan isinya, maka Allah menggunakan dhamir nahnu atau dengan kata-kata inna, sungguh kami. Tapi ketika ayat berhubungan tentang ibadah, tentang yang disembah, maka Allah menggunakan inni, yaitu sungguh aku. Ya, jelas ya teman-teman? Insya Allah. Karena siang-siang begini memang harus diulang-ulang ya, supaya paham. Saya sedih kalau seandainya kita sudah belajar tapi ternyata nggak paham dan nggak paham. Makanya saya berusaha pelan-pelan diulang supaya langsung nyambung truk. Kemudian nanti kalau sudah ketemu lagi ayatnya, oh ini begini, sudah paham. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Inna a'toina. A'toina artinya apa? Aku memberi, kata Allah.
Inna a'toinaka berarti aku memberi kepada kamu. Siapa kamunya? Ya Rasulullah. Tapi yang menarik adalah di ayat ini Allah menggunakan fi'lul madi. Fi'lul madi itu masa lampau. Ya, artinya apa? Sesuatu yang pasti terjadi. Kalau ayat Quran dikatakan dengan fi'lul madi, walaupun itu belum terjadi, artinya itu pasti akan terjadi. Contoh seperti surah yang kemarin kita sudah bahas. Tabbat yada abi lahabi wa tabbat. Tabbat itu fi'lul madi. Celaka, tapi fi'lul madi. Kenapa? Walaupun saat itu, saat ayat turun itu, Abu Lahab belum celaka, tapi pasti nanti dia akan celaka. Nah itulah salah satu ciri ya ayat yang menggunakan fi'lul madi. Inna a'toinaka. Artinya ini sudah terjadi dan ini kepastian kata Allah. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an Allah terkadang menggambarkan kata pemberian dengan kata ata. Yang pertama nih. Ya, jadi ada 3 kata, ada 3 kosakata dalam bahasa Arab yang ada di dalam Al-Qur'an yang Allah gunakan untuk menyampaikan pemberian Allah kepada makhluknya. Yang pertama, terkadang Allah menggunakan kata ata. Ata yakti. Ata yakti. Artinya apa? Memberi. Ada di dalam Al-Quran kata-katanya tu'til mulka man tasya. Ya, tu'til mulka man tasya. Allah memberikan kerajaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya, tapi menggunakan kosakata ata yu'ti. Ata yu'ti. Ya, tu'til mulka. Memberi. Nah, kata ata ini diberikan kepada siapapun, mau dia orang yang tidak beriman, mau dia orang beriman, mau dia orang yang selalu berbuat maksiat, mau yang tidak maksiat. Pokoknya selama dia makhluk Allah, Allah akan kasih. Disinilah sifat Allah yang namanya Ar-Rahman. Jadi pintu daripada ata sumbernya adalah dari sifat Allah yang namanya Ar-Rahman. Nama baik Allah, Asmaul Husna. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasihnya Allah itu nggak pilih kasih, siapapun dikasih. Maka dikasihnya atau pengasihnya Allah dengan kata ata ini berlaku untuk siapapun karena ini sumbernya dari pintu pemberian Allah yang namanya Ar-Rahman. Ya, itu yang pertama. Ata. Yang kedua, terkadang Allah menggunakan kata wahaba. Wahaba, bukan wahabi, ya, wahaba. Nah, wahaba ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ini pasti untuk orang mukmin. Ini enggak dikasih untuk orang-orang yang musyrik, itu tidak. Munafik enggak. Tapi khusus orang mukmin dengan kalimat wahaba. Artinya apa? Allah Maha memberi, tapi dengan kata wahaba. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu doanya apa? Yang terkenal sekali, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana. Ya, satu akar kata dengan wahaba. Ya, habli itu juga karuniakan kepadaku. Hablana karuniakan kepada kami. Nah, sumber dari pintu wahaba ini sifat Allah yang disebut Al-Wahhab. Dipahami ya? Ya, ini adalah sifat Allah yang disebut Al-Wahhab dan ini hanya diberikan untuk orang-orang mukmin. Kita mau ambil yang mana nih? Mau mintanya dari pintu orang mukmin atau minta dari pintu Rahman yang orang biasa-biasa saja? Silakan dipilih. Nah, yang ketiga, Allah menggunakan kata a'ta.
A'ta yu'ti. A'ta yu'ti. Kalau yang pertama tadi ata menggunakan ta. Tapi yang ketiga ini a'ta menggunakan to. A'ta yu'ti. Artinya karunia Allah yang diberikan kepada hambanya ya atas ketaatannya kepada Allah yang sangat luar biasa. Jadi ini karena hamba Allah ini taatnya luar biasa, maka Allah memberikan karunia-Nya dari pintu yang namanya Al-Mu'ti. Ya, pintunya Al-Mu'ti. Nama pemberiannya A'ta. Ya, tapi sumbernya dari Al-Mu'ti. Jadi satu akar kata dengan taat. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemerintah kalian. Taat kepada umarok kalian. Ya, antara taat dengan a'ta itu sama. Jadi orang yang taat, maka Allah akan berikan karunia Allah melalui pintu a'ta. Satu akar kata. Nah, kita mau yang mana sekarang? Silahkan pilih. Ustadz, saya mau mendapatkan karunia Allah dari pintu Ar-Rahman. Ya sudah, jadilah orang yang biasa saja ibadahnya. Yang penting wajib dikerjakan. Ya, tapi apa bedanya dengan orang-orang yang tidak beriman? Mohon maaf. Apa bedanya kalau kita ini hanya berharap dari pintu rahmannya Allah? Ya, sama dengan orang-orang tidak sholat. Allah kasih. Sama dengan orang-orang yang nggak pernah beramal soleh. Allah kasih kenikmatan. Tapi kurang kurang greget dan kurang merasakan keberkahan. Karena apa? Karena ini adalah pintu Ar-Rahman yang sifatnya umum, siapapun bisa masuk melalui pintu ini. Atau yang kedua, naik levelnya. Ustadz, saya mau dari pintu iman, saya kuatkan iman, ya, dengan pintu iman ini, maka Allah akan memberikan karunia kepada kami, ya, apapun yang kami minta. Tapi harus betul imannya kokoh dan dijaga. Tapi saya mau levelnya lebih hebat lagi dari iman. Apa? Taat. Karena ada orang iman tapi nggak taat, ya kan? Diperintah sholat, banyak alasannya. Diperintah tutup aurat, alasannya ada lagi. Diperintah zakat, alasannya ini dan itu. Ya, iman belum tentu dia taat. Walaupun sebetulnya iman dan ketaatan itu satu paket. Tapi ternyata banyak manusia yang ngaku iman tapi nggak mau taat. Maka kalau ingin mendapatkan karunia Allah dari pintu tertinggi, dari nama Allah tertinggi, Al-Mu'ti, syaratnya taat. Lihat Rasulullah. Rasulullah dari pintu mana dikasihnya? Apakah Allah mengatakan, Inna atana kal kautsar? Tidak. Allah nggak bilang, Inna atana kal kautsar. Tidak. Allah juga nggak mengatakan, Inna wahabna kal kautsar. Ya, kamu ya Muhammad, kami karuniakan kenikmatan cukup banyak. Tapi dengan kata-kata wahaba, tidak. Ya, tapi Allah mengatakan inna a'toina. Ya Rasulullah, inna a'toina. Kenapa? Karena ternyata memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang sangat taat kepada Allah dengan ketaatan yang luar biasa di atas rata-rata. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh betul kata Allah. Benar-benar kamu memiliki budi pekerti yang sangat agung. Ya, itulah perbedaan ya antara ata, kemudian wahaba, kemudian a'ta. Jelas ya? Baik. Kita sudah dua kata inna a'toinaka. Al-Kautsar sekarang. Al-Kautsar. Al-Kautsar itu sama dengan kata kathir. Nah, artinya banyak. Ya, kathir ataupun aksar. Aksar itu jamaknya lebih banyak. Jadi kalau ada kata-kata kasroh, kathir, aksar, kautsar itu satu akar kata. Saya akan sampaikan begini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Kalau saya datang ke rumah siapa? Misalnya ke rumah sahabat saya. Saya datang, saya membawa jeruk hari ini 10 buah jeruk. Saya berikan kepada sahabat saya. Ini jeruk 10. Diterima. Lalu tiba-tiba ada sahabat kami yang lain datang ke rumah sahabat kami juga. Dia membawa jeruk 15. Tadi saya berapa? 10. Sahabat saya bawa 15. Maka 10 yang saya bawa dalam bahasa Arab,
kathir, banyak. Burtuqalun kathir, jeruknya banyak. Tapi ternyata sahabat kami yang membawa 15, aktsar, lebih banyak lagi. Ya, itu perbedaan penggunaan kata dalam bahasa Arab. Ya, kalau lebih banyak nggak boleh sama, harus ada perbedaan. Aktsar namanya. Nah ternyata sahabat kami datang lagi. Orang lain datang bukan hanya bawa jeruk 1 karung, bawa durian 1 karung, bawa rambutan 1 karung. Pokoknya segala macam buah dikirim. Sampai kita nggak bisa menghitungnya entah berapa banyak. Namanya kautsar. Bisa dipahami ya? Ya, namanya apa? Kautsar. Jadi kautsar itu memang sesuatu yang tidak bisa dihitung. Entah berapa besar, entah berapa banyak. Itulah kautsar. Rasulullah ternyata bukan hanya mendapatkan nikmat yang kathir, bukan hanya mendapat nikmat yang aksar, tapi mendapat nikmat yang kautsar. Nah pertanyaannya sekarang, wama adraka mal kautsar, wama adraka al kautsar. Kira-kira apa itu kautsar ya? Ini pun pertanyaan siapa? Sahabat yang ditujukan kepada sahabat Nabi juga. Jadi ada sahabat bertanya, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini saat itu ditanya oleh ya sahabat lah. Ditanya, "Ya Abbas, wa ma adraka al-kautsar?" Ya Abbas, kira-kira apa itu kautsar? Kamu tahu nggak kautsar itu apa? Lalu jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Al-khair al-katsir a'ta'allahu ilan nabi." Ya, al-khair kebaikan, al-katsir yang banyak, atau Allah ilan nabi yang Allah berikan kepada nabi. Itulah al-kautsar. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kenapa telaga itu disebut kautsar ya Ustaz? Kenapa telaga Rasulullah itu di akhirat disebutnya juga kautsar? Nah, maka di sini banyak pendapat dari para mufassirin, ya, salah satunya karena banyak manusia yang minum di telaga itu. Nanti di akhirat banyak manusia yang datang lalu minum dari telaga Kautsar. Yang paling banyak siapa? Umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking banyaknya orang datang dan minum dari air telaga itu, maka dikatakan ini telaga Kautsar. Ya, bisa jelas ya, nyambungkan ya. Jadi kenapa dikatakan Kautsar? Menurut Ibnu Abbas adalah karena kebaikan yang banyak yang Allah karuniakan kepada Nabi. Kemudian kenapa disebut telaga juga Al-Kautsar? Karena akan datang di hari kiamat kelak orang berbondong-bondong ingin meminum air dari telaga Kautsar, dan yang paling banyak adalah umat Nabi. Itu pendapat pertama, kenapa disebut telaganya itu Kautsar. Yang kedua, kenapa disebut telaganya Kautsar? Karena telaga Kautsar itu secara zatnya banyak kebaikan di sana. Khasiatnya luar biasa. Jadi kalau cuman air apa namanya yang lagi populer sekarang, air oksi ya, atau air apa itu melewat dengan air yang ada di Kautsar. Minuman yang ada di Kautsar. Apa khasiatnya? Ada permatanya di sana dan berbagai macam keindahan. Ya, di sekelilingnya ada permata, kemudian keindahan perhiasan. Bahkan siapapun yang meminum air itu, apa kata Rasulullah? Lam yadzma ba'daha abadan. Demi Allah, yang minum 1 teguk saja mustahil akan merasakan haus selama-lamanya. Dia nggak akan pernah haus lagi. Ya, itulah air yang namanya apa? Telaga Kautsar. Nah, pertanyaan selanjutnya. Mungkin kita penasaran. Terus Kautsar itu di mana? Kautsar itu tempatnya di mana? Maka jumhur ulama ya memberikan kabar kepada kita bahwa Kautsar itu letaknya adalah Nahrun fil Jannah. Ya, Nahrun fil Jannah itu artinya sungai yang ada di sorga. Di sorga itu ada sungai. Ada sungai madu nanti, ada sungai khamar nanti, ada sungai susu. Makanya orang-orang yang minum khamar di dunia ini mustahil akan bisa minum khamar di sorga. Yang minum sesuatu yang Allah haramkan di dunia ini mustahil akan memakan atau meminum sesuatu yang Allah halalkan di sorga nanti. Jadi khamar di sorga tuh nggak bikin mabok. Nah, Al-Kautsar ini ternyata jumhur ulama
dikatakan Al-Kautsar adalah sungai di dalam sorga yang Allah hadiahkan untuk orang-orang, atau dikatakan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya yang mencintai Rasulullah. Itu hadiah dari Allah. Sebagaimana di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma adraka mal kautsar, ketika Rasulullah bertanya, kalian tahu nggak apa itu kautsar? Lalu sahabat menjawab, wallahu a'lam, wallahu wa rasuluhu a'lam. Ya, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu di mana Al-Kautsar. Lalu Rasulullah menjawab, huwa nahrun fil jannah. Ya, Kautsar itu adalah sungai di sorga yang airnya jernih, kata Nabi. Di sampingnya bertebaran batu-batu permata. Bahkan rasanya lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada susu. Itulah Kautsar. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Itulah yang pertama, ya, kalau ingin tahu di mana Kautsar. Di mana tadi? Sungai di sorga. Nah, kemudian Al-Kautsar juga ada yang mengatakan Al-Mauqif. Mauqif itu tempat pemberhentian. Ya, jadi bukan bukan di sorga, tapi tempat pemberhentian sebelum masuk ke dalam sorga. Tuh, ada yang mengatakan seperti itu. Ya, karena ada riwayat nanti ketika kita di akhirat, Rasulullah pernah minta kepada Allah, ya Rabb, pertemukan aku dengan umatku sebelum masuk ke dalam sorga. Kata Allah, inda haudikal kautsar. Ya Muhammad, nanti kamu akan jumpa dengan umatmu di telagamu, namanya Al-Kautsar. Ya, namanya Al-Kautsar. Nah, dari pendapat ini, maka diambil kesimpulan ternyata Kautsar itu bukan berada di sorga, tapi mauqif, tempat pemberhentian sebelum masuk ke dalam sorga. Ya, karena ada riwayat Ibnu Abbas. Ya, jadi Al-Kautsar tidak ditafsirkan dengan sungai atau telaganya Rasulullah, tapi dimaknai dengan kebaikan yang sangat banyak atau kenikmatan yang luar biasa berlimpah. Ya, bahkan ketika Sa'id bin Zubair, ya, ada seorang sahabat Sa'id bin Zubair, ditanya oleh para sahabat, ya Sa'id, bukankah semua sahabat menyangka Al-Kautsar itu telaga Rasulullah? Imma fil jannah am fil mauqif. Ya, mau di dalam sorga ataupun di tempat pemberhentian. Tapi kenapa engkau mengatakan Kautsar itu nikmat yang banyak? Ya, bisa difahami nggak ini? Jadi sahabat mendengar perkataan Ibnu Abbas tadi bahwa Kautsar itu adalah nikmat yang banyak. Tapi setelah mendengar keterangan yang lain, dia bertanya kepada Ibnu Abbas tadi. Ya, dia bertanya, loh, tapi melalui siapa? Melalui Said tadi. Ya Said, bukankah semua sahabat menyangka Kautsar itu telaga Rasulullah di sorga ataupun yang tempat pemberhentian? Tapi kenapa Anda mengatakan Kautsar itu nikmat yang banyak? Ya, lalu Said bin Zubair ini menjawab, ya, sesungguhnya telaga Al-Kautsar itu adalah bagian dari Al-Khair Al-Katsir. Sesungguhnya telaga Kautsar itu juga bagian dari kebaikan yang banyak. Betul, jadi tidak bertentangan keterangan ini. Bisa dipahami ya? Jadi ada sahabat yang mendengar dari Ibnu Abbas tentang Kautsar itu tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Sa'id bin Zubair. Ya, Ibnu Abbas mengatakan itu adalah sungai di sorga ataupun di tempat pemberhentian. Tapi kenapa Sa'id bin Zubair mengatakan nikmat yang cukup banyak? Karena ternyata yang namanya sungai atau yang namanya telaga Kautsar itu bagian dari kebaikan yang cukup banyak. Jadi tidak ada kontradiktif di sini, tidak ada kata-kata yang kontradiktif. Ya, nyambung. Bisa dipahami ya? Nah, maka ada juga seorang ulama, Syekh Mutawalli Asy'arawi, menjelaskan ini gampang diterima logika. Kalau penjelasan Syekh Mutawalli Asy'arawi ini, beliau membuat satu statement kenapa Rasulullah mengatakan bahwa Al-Kautsar itu adalah telaga. Apa jawaban Syekh Asy'arawi ini? Beliau mengatakan karena semua kebaikan yang diberikan kepada Nabi, apapun sahabat itu tahu. Seperti arah kiblat, kemudian seperti perjalanan Isra wal Mi'raj, kemudian
warofa'na laka dzikrak, ya diangkat nama Rasulullah, para sahabat itu tahu. Tapi satu-satunya yang sahabat belum tahu adalah Telaga Al-Kautsar. Makanya Rasulullah lebih mengangkat kalimat Telaga Al-Kautsar. Ya, bisa dipahami nggak kira-kira? Jelas ya? Ya, jadi ini adalah tentang perdebatan atau perbedaan pendapat di mana Telaga Kautsar. Tapi substansinya adalah kenikmatan yang cukup banyak yang Allah berikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita akan merinci. Memang kebaikannya apa saja ya? Supaya kita lebih paham lagi Kautsar yang Allah kasih itu apa saja ya. Maka dirangkum oleh para ulama. Yang pertama, kalau ingin tahu Kautsarnya yang Allah berikan kepada Nabi, yang pertama adalah perpindahan kiblat. Nah, ini Kautsar nih. Jadi kenapa dikatakan Kautsar? Karena memang ini tidak pernah terjadi kepada Nabi sebelumnya. Dan memang tidak akan pernah terjadi. Nah, ini nggak mungkin terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Makanya dikatakan ini nikmat hanya untuk Rasulullah satu-satunya. Dipindahkan kiblat yang awalnya di Baitul Maqdis, pindah ke Ka'bah. Nah, ini bertepatan dengan bulan Sya'ban ini kejadiannya. Subhanallah. Ya, ini luar biasa. Rasulullah saat itu menengadahkan kepalanya ke atas. Dalam surah Al-Baqarah 144, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Ya, sungguh kami sering melihat apa? Wajah kamu itu, muka kamu itu menengadahkan ke langit. Ini kata Allah. Lalu Allah faham tentang itu, Allah tahu. Karena kiblat umat Rasulullah saat itu dihinakan oleh orang Yahudi. Oh, lihat Muhammad, agamanya baru, umatnya juga baru, tapi ternyata dia nggak punya kiblat. Kiblatnya ikut kita Yahudi. Oh, nggak sempurna agamanya. Dihina oleh orang Yahudi. Maka Rasulullah sedihnya luar biasa. Dan Rasulullah tahu bahwa ini adalah satu penghinaan. Maka setiap sholat, apa Rasulullah melihat ke atas dan Allah faham, maka Allah kabulkan dengan kata-katanya, falan waliyannaka qiblatan tardoha. Aku akan mengarahkan wajahmu ke kiblat yang engkau ridha. Ya, jadi ini adalah karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, apa Kautsarnya Nabi yang Allah berikan kepada Nabi? Yang kedua adalah risalah nubuwah, risalah kenabian. Lihat, beda antara Nabi terdahulu dengan Nabi Rasulullah atau Nabi Muhammad. Kalau Nabi terdahulu, begitu wafat, diganti oleh Nabi baru, wafat, diganti Nabi baru lagi, selesai. Tapi Rasulullah, subhanallah, Rasulullah wafat, diganti oleh para sahabatnya. Dan pahalanya mengalir. Ya, sahabat wafat, diganti sahabat yang lain. Terus kepemimpinan terus berganti, sampai hari ini ada kata-kata al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Ya, itulah risalah nubuah. Hanya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan mendapat predikat kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat terbaik kata Allah. Syaratnya coba kamu berbuat atau menyuruh kepada kebaikan dan coba kamu mencegah kepada kemungkaran. Maka kamu akan menjadi umat terbaik. Dan ini hanya untuk umat Rasulullah. Risalah nubuwah, ya, risalah kenabian yang dilanjutkan estafetnya oleh umatnya. Sampai hari ini kalau ada orang yang mengajak kepada kebenaran, ada orang yang dakwah, pahalanya ngalir sampai ke Rasulullah. Nah, itulah Al-Kautsar yang diberikan Allah kepada Nabi. Yang kedua. Yang ketiga, yang disebut Al-Kautsar ini adalah Al-Quranul Karim. Subhanallah. Al-Quran. Jadi Al-Quran ini satu kitab yang memang isinya adalah satu petunjuk kehidupan kita. Dari sejak kita ini di alam ruh sampai kita nanti kembali kepada Allah, bahkan sampai kita ini masuk ke dalam surga, amin ya rabbal alamin, kita akan bisa mudah langkah kita ketika kita ini membaca daripada petunjuknya, yaitu Al-Quranul Karim. Makanya ini dikatakan Kautsar, tidak ada
satu kitab yang tidak ada kesalahan di dalamnya, yang siapapun membacanya satu huruf 10 kebaikan, terbata-bata pahalanya 2. Jadi 20 kebaikan. Bahkan ketika kita menghafalnya, ini akan dikatakan menjadi keluarganya Allah. Ketika kita mengamalkannya pun keluarganya Allah. Ya, tidak ada kitab yang seperti ini kecuali Al-Qur'anul Karim. Dan tidak ada kerugian yang belajar Quran. Untung dan untung lagi. Untung lagi tambah untung lagi. Jadi setiap huruf naik derajat. Setiap lembaran dibuka, ini adalah kesuksesan hidup. Itulah Quran. Ya, jadi itu Kautsar namanya. Ya, itu yang ketiga. Baik, yang keempat. Apa Kautsarnya? Yang keempat, yang termasuk Kautsar adalah syafa'atul uzma. Syafaat terbesar. Kapan? Ketika nanti semua manusia membutuhkan pertolongan agar dibuka pintu hisab. Gak ada yang bisa buka. Kan dalam kisah ada satu kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, di situ digambarkan bagaimana seseorang berbondong-bondong mendatangi para nabi hanya untuk diminta untuk meminta syafaat saat itu. Ya Adam, syafaati kami ya Adam, kami butuh syafaat hari ini. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah, tapi kami butuh syafaat ya Adam. Apa kata Adam? Gak bisa. Nafsi-nafsi masing-masing ya. Aku juga punya salah sama Allah. Aku punya anak membunuh. Aku punya salah. Aku makan buah yang bahkan Allah haramkan pohonnya untuk aku dekati, tapi aku makan. Kok nggak bisa ke syafaat? Cari nabi lain. Lalu pindah lagi, datang ke Nabi Nuh. Ya Nuh, syafaati kami. Tidak bisa. Kenapa? Aku punya dosa. Apa dosanya? Aku tidak bisa menyelamatkan anakku. Menyelamatkan akidah anakku. Ya, anakku wafat dalam keadaan kafir. Aku akan bertanggungjawabkan. Lalu datang lagi ke Nabi siapa? Ke Nabi Musa, ke Nabi Isa. Terus semua ditolak. Maka saat itu yang bisa memberikan syafaat hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dikatakan syafaatul uzma, dan ini bukan hanya untuk orang beriman, tapi untuk orang kafir, untuk siapapun, ya, untuk jin kafir ketika menunggu hisab, maka syafaatul uzma inilah kunci bagaimana agar perjalanan akhirat kita ini menjadi jelas. Ya, karena sebelum dibuka pintu hisab ini nggak jelas. Kapan ini? Nunggu apa ini? Maka setelah dibuka pintu hisab, Allah perjelas. Dan satu-satunya yang membuka pintu hisab adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah gambaran Al-Kautsar. Nah, yang termasuk Al-Kautsar yang kelima sekarang, tadi yang keempat, yang kelima, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada para nabi sebelum aku. Ya, jadi Rasulullah dikasih oleh Allah 5 perkara, tapi ini nggak dikasih ke nabi yang lain. Apa 5 perkara itu? 1, musuh takut kepadaku 1 bulan sebelum jumpa denganku. Rasulullah dikasih kelebihan. Musuh itu biasanya takutnya itu kalau ketemu hari itu. Tapi Rasulullah tidak. Sebelum ketemu, ya 1 bulan bahkan itu sudah takut. Ya, itu karunia Allah. Itulah Kautsar. Yang kedua, dijadikan untukku, kata Nabi, semua tanah boleh untuk sholat. Kecuali kuburan dan kamar mandi. Ya, boleh. Dan ini hanya untuk Rasulullah. Makanya, kullu ardin masjid. Setiap tanah itu masjid. Sholat dimanapun silahkan. Ya, selama pastikan tempatnya bersih. Kiblatnya tepat. Ya. Kemudian yang ketiga, dihalalkan ghanimah atau harta hasil dari peperangan. Ya, harta istilahnya adalah rampasan perang itu. Ya, dihalalkan bagiku, tapi diharamkan untuk nabi-nabi terdahulu. Jadi nabi-nabi dulu, Nabi Musa itu, kalau seandainya selesai perang, lalu memegang harta rampasan itu, disimpan di tengah-tengah. Pokoknya dikumpulkan. Ini misalnya harta rampasan perang disimpan. Dari sahabatnya disimpan. Disimpan. Begitu sudah kumpul, Allah datangkan cahaya, hilang. Ya, artinya harta rampasan perang sudah diterima. Itu dulu Nabi Musa. Makanya sampai ada orang pada zaman Nabi Musa, dia coba mencuri harta rampasan itu, enggak dikumpulkan, disimpan di rumah, maka harta yang sudah terkumpul itu tidak terbakar, enggak hilang. Kenapa?
ini pasti belum lengkap nih. Ada yang mencuri. Maka dicek oleh siapa? Umar bin Khattab. Satu-satu tangannya disentuh. Pokoknya yang tangannya lengket, seperti terbakar dan lengket, maka itu pencurinya. Ya, lalu apa? Subhanallah. Barulah ketika hartanya dikembalikan, dikumpulkan, barulah datang cahaya atau halilintar menghantam daripada harta itu. Ya, itulah perkara yang ketiga. Perkara keempat, Nabi terdahulu diutus hanya untuk kaumnya. Nabi Isa untuk kaumnya saja, Nabi Musa untuk kaumnya saja, Nabi Nuh untuk kaumnya saja, tapi untuk Rasulullah tidak. Rasulullah adalah diutus untuk semua umat akhir zaman. Ya, mau orang Eropa, ya. Rasulullah itu bukan Tuhannya orang Arab saja, ya Tuhannya orang Depok, orang Bekasi, Tuhannya orang Bandung. Umat-umat terdahulu. Yaitu Al-Kautsar. Nah, terlalu banyak Al-Kautsar ini kalau dibahas semuanya, saya rasa sudah cukup untuk menjelaskan makna dari Al-Kautsar. Intinya adalah yang tidak mungkin pernah diberikan Allah kepada para nabi sebelumnya, yaitu Al-Kautsar. Nah, ayat kedua sekarang. Apa ayat kedua? Sebentar, saya mohon izin ya, saya haus. Baik, saya lanjutkan. Bismillah, ayat kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Ini menarik, teman-teman. Tiba-tiba Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk sholat dan berkurban. Padahal secara secara urutan yang benar, orang yang dikasih nikmat oleh Allah dengan nikmat yang banyak, seharusnya apa yang dilakukan? Bersyukur. Ya, harusnya bersyukur. Maka ayatnya pun seharusnya, ya, saya tidak menyalahkan Quran ya. Ini hanya untuk kita mudah memahami. Ya, seharusnya ayatnya mengatakan inna a'tainakal kautsar fashkur li rabbika wanhar. Bersyukurlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Itu lebih pas. Karena sudah dapat nikmat yang cukup banyak, ya diperintahkan syukur, itu yang pas. Tapi kenapa Allah perintahkannya sholat? Ya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya Muhammad, setelah Anda mendapatkan nikmat yang cukup banyak dari Allah, sholat, lalu berkurbanlah. Nah, dari sini para ulama ahli dalam ilmu tafsir menyampaikan bahwa ternyata bentuk rasa syukur yang paling tinggi derajatnya adalah sholat. Jadi kalau dikatakan kenapa Allah suruh sholat, ya ternyata sholat itu adalah bentuk rasa syukur yang paling tinggi seorang hamba kepada Allah. Jadi kalau ada orang dia ngaku bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya bisnisnya maju, semakin hari semakin hebat. Alhamdulillah ya Allah, saya semakin hari semakin sehat. Alhamdulillah saya semakin hari semakin mendapat kemudahan. Tapi dia nggak sholat, maka syukurnya tidak bermakna di hadapan Allah. Ya, bisa dipahami ya. Jadi syukur itu nggak cuma lisan. Syukur itu harus dari hatinya mengatakan ini kenikmatan hanya dari Allah. Kemudian lisannya mengucapkan alhamdulillah, dan ada jawarih, ada gerakan, action yang membuktikan bahwa memang saya bersyukur. Yang paling tinggi sholat. Yang paling tinggi sholat. Makanya kata-katanya fasholli li rabbika wanhar. Nah, jadi kalau mau ngukur diri kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atau tidak, cek bagaimana sholat kita. Ya, makanya Rasulullah itu ketika sholatnya yang cukup lama, Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah Anda sudah maksum? Anda kan sudah terjaga. Dosa yang lalu telah diampuni. Dosa yang akan datang pun tidak akan mungkin didapatkan. Ya, tapi kenapa Anda masih sholat sampai kakinya bengkak? Dalam riwayat, apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku salah ya Aisyah? Aku ini ingin menjadi hamba Allah yang senantiasa pandai bersyukur. Maka salah itu. Subhanallah, itu Rasulullah tuh.
Jadi ungkapan syukurnya Nabi itu dengan apa? Dengan sholat. Makanya pantas kalau Nabi itu sholatnya qurrata ayun. Sholatnya Nabi itu diidam-idamkannya. Ya, ketika masuk waktu sholat, subhanallah, Nabi itu betul-betul sholatnya dijadikan satu yang sangat khusyuk, sehingga selesai sholat tuh Nabi tuh mulai gelisah. Ya, pokoknya jiwanya tuh ingin sholat lagi, sholat lagi. Kalau kita kan beda. Begitu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah, beres juga sholatnya. Nah, itu beda ya. Jadi sholatnya memang betul-betul dijadikan sholat itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Artinya, semakin banyak kenikmatan yang Allah kasih, semakin hebat syukurnya. Semakin kenikmatan Allah kasih terus bertubi-tubi berlimpah, semakin hebat sholatnya. Nah, itu mananya. Ya, Rasulullah, sholatlah lirabbika. Di sana ada kata-kata lirabbika, artinya ikhlas. Jadi sholat itu karena Allah. Seperti ikrar kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena ada orang sholat yang dia nggak ikhlas sholatnya. Dia sholatnya karena apa? Di dalam surah Al-Ma'un Allah mengatakan, wailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Ya, siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Di antara lalai maknanya adalah dia sholat karena berharap ujian dari manusia, termasuk lalai. Ya, makanya dilanjutkan ayatnya, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Nah, ini nyambung dengan pembahasan surah Al-Ma'un. Jadi Allah tekankan kepada Rasulullah, sholat ya, tapi ikhlas ya, sholatnya untukku ya. Jadi sholat itu bukan untuk mencari kekayaan. Ya, salah kalau sholat mencari kekayaan. Ya, tapi dengan kita sholat, kekayaan yang kita miliki akan menjadi keberkahan. Ya, saya ulangi lagi nih. Sholat itu bukan untuk mencari kekayaan. Tapi dengan sholat, kekayaan yang kita miliki akan mendatangkan keberkahan. Sholat itu bukan untuk agar anak-anak pinter. Sholat itu bukan untuk mencari kepintaran. Tapi dengan sholat, kepintaran yang kita miliki, yang Allah anugerahkan, menjadi kepintaran yang penuh dengan keberkahan. Jadi pinternya itu nggak nipu orang. Ya kan? Kekayaannya juga tidak digunakan di jalan maksiat. Kenapa? Karena Allah payungi dengan keberkahan. Syaratnya apa? Ya sholat. Sholat. Ya, sholatnya bagaimana? Ikhlas karena Allah. Kalau sudah sholatnya karena Allah, maka ini bagian daripada bentuk rasa syukur yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah. Sholli li rabbika. Yang kedua, masih dalam satu ayat, wanhar. Wanhar itu artinya apa? Berkurbanlah. Ya, berkurbanlah. Ada dzibah, ada al-inhar. Ya, ada dzibah, ada al-inhar. Dzibah itu menyembelih, tapi yang disembelih itu sapi, kambing, itu namanya dzibah. Ya, adzabah, adzibah. Nah, kalau al-inhar atau wanhar ini, yang disembelih itu apa? Unta. Ya, yang disembelih unta. Makanya Rasulullah kenapa menggunakan kalimat wanhar? Karena memang di Mekah itu ya yang terkenal unta di sana. Untuk kurban itu unta, dan unta dagingnya lebih afdol karena lebih banyak. Jadi kurban itu ukurannya semakin banyak manfaatnya, ya syiarnya semakin luas, itu semakin baik. Makanya nggak ada kurban ayam, ya, ayam kate, itu nggak ada. Kenapa? Dagingnya nggak ada manfaatnya berapa orang. Tapi kalau dikatakan sapi, ini hebat. Dikatakan unta, ini lebih hebat lagi. Ya. Tapi bukan berarti kambing nggak hebat. Ya. Tetap semua amal soleh itu adalah tergantung niat. Ya, percuma sapi 10, unta 15. Tapi kalau mau dilihat orang, mau dipuji orang, lebih baik satu kambing, tapi cuman dirinya dan Allah yang tahu. Ya, itu adalah wanhar. Nah, kemudian ya hikmah dari ayat yang kedua ini, ya maksudnya adalah apa yang bisa kita ambil ya dari ayat kedua ini, ternyata bentuk rasa syukur kepada Allah adalah satu dengan cara menjaga ubudiyah kita kepada Allah. Ya,
menjaga ibadah kita kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara sholat. Jadi sholat itu mengikat, menyambungkan, mengkonekkan daripada ruh kita, ya, hati kita kepada Allah. Nah, ini ibadah yang efeknya memberikan kesolehan kepada individu. Jadi solehnya individu. Inilah sholat. Nah, kurban ini ibadah yang efeknya memberikan kesolehan secara luas. Jadi kalau dikatakan soleh untuk diri sendiri dengan sholat, soleh untuk orang lain dengan Anda berkurban. Ya, jadilah manusia yang solihun li nafsihi wa solihun li ghairihi. Soleh dan muslih namanya. Solihun wa muslihun. Ya, jadi sempurna ibadah di sini. Hablum minallahnya dapat, hablum minan nasnya juga dapat. Makanya ada cerita begini. Ada orang, dia mengantarkan daging kurban ke tetangga sebelah. Dia cuma potong kambing saat itu, diantarkan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, qadarullah, saya ada rezeki, saya motong kambing ini kurban, ini buat ibu. Subhanallah, kata ibu itu apa? Tunggu ya sebentar bu, jangan pulang dulu ya bu. Tiba-tiba diambil daging dari belakang dapurnya, lebih banyak dari apa yang diberikan. Dia bilang, bu, qadarullah juga, saya motong sapi tadi 9, ini ada daging buat ibu. Jadi hebat ya itu. Jadi syiar kan, jadi saling mencintai karena Allah. Kenapa? Rasulullah mengatakan tahadu tahabbu, saling memberi hadiah Anda, maka Anda akan saling mencintai. Makanya bisa jadi orang yang tidak tergerak hatinya untuk kurban, dengan kita memberikan daging kurban kepadanya, bisa jadi dia berpikir dan dia malu dan besoknya dia kurban. Itu adalah bentuk satu usaha dakwah kita, syiar kita. Makanya kurban itu nggak ada batasan. Mau kasih orang kaya boleh, mau kasih anak kecil boleh, mau kasih orang di luar Islam boleh, mau orang orang yang Islam juga boleh. Ya, pokoknya siapapun yang namanya daging kurban itu boleh menikmatinya. Karena ini adalah bentuk syiar Islam. Ya, ini bentuk syiar Islam. Jadi jangan dibatasi, harus yang miskin, harus yang susah, tidak. Ya, daging kurban itu bebas. Silakan berikan kepada siapapun. Ya, ya itu adalah ayat yang kedua. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas. Sebentar. Nah sekarang kita akan masuk ke ayat yang ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Nah ayat ini Allah turunkan karena ada seorang yang bernama As bin Wa'il. Ya, As bin Wa'il ini menghina Rasulullah saat itu dengan kalimatnya apa? Batara Muhammad, dia bilang. Batara Muhammad, Muhammad itu batar. Batar itu terputus. Kenapa? Karena orang-orang Arab kalau tidak punya anak laki-laki itu aib. Ya, itu aib. Karena anak laki-laki itu yang akan meneruskan daripada nasabnya dan dikenal orang. Coba lihat orang Arab tuh nasabnya kan jelas. Ya, misalnya Abdullah ibn Umar, ya, terus ibn siapa lagi, terus nasabnya. Maka Rasulullah ini dihina karena apa? Karena nggak punya anak laki-laki yang tumbuh sampai dewasa. Ya, Ibrahim wafat di waktu kecil. Ya, Qasim wafat di waktu kecil. Abdullah wafat di waktu kecil. Maka karena inilah orang-orang Arab saat itu menyerang Rasulullah, ya, yang diantaranya adalah As bin Wa'il dan Abu Lahab. Dia senang ini digunakan untuk menghina Rasulullah. Apa kata As bin Wa'il itu? Dia bilang, Batara Muhammad, Batara Muhammad. Muhammad itu terputus. Ya, ya karena apa? Karena dikatakan, man la waladalahu la dzikralahu. Itu kata orang-orang Arab. Man la waladalahu la dzikralahu. Siapa yang tidak punya anak laki-laki, maka tidak ada yang ingat kepada dirinya. Pasti dilupakan. Wah, Rasulullah sedih nggak begitu? Sedih. Sedih Rasulullah. Maka Allah turunkan ayat, tenang ya Muhammad, inna syani'aka huwal abtar. Tenang, sesungguhnya orang yang mengatakan kamu itu terputus, dialah yang terputus.
Coba sekarang kita cek. Kita cek sekarang, lihat. Rasulullah sampai hari ini namanya masih diingat nggak kira-kira? Walaupun tidak punya anak laki-laki. Namanya masih diingat. Makanya Allah abadikan dalam Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Solawat menjadi ibadah yang luar biasa yang Allah pun melaksanakan solawat itu. Coba, disebut nggak nama Nabi? Disebut. Berapa miliar manusia setiap sholat menyebut nama Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terputus nggak kira-kira? Nggak terputus. Kan tadi kata-katanya man la waladalahu la dzikralahu. Siapa yang tidak punya anak laki-laki, maka tidak akan pernah namanya disebut. Ternyata Allah buktikan. Tuh disebut nama Rasulullah. Sampai hari ini disebut nama Rasulullah. Azan ada nama Rasulullah nggak? Ada. Kalau nggak ada nggak sempurna. Nggak sah azannya. Ya, dikatakan asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak sah kalau nggak ada. Qomat ada nggak nama Rasulullah? Ada. Ya. Bahkan kalau kita lihat di masjid tuh ada Allah, ada Muhammad. Disebut. Coba lihat. As bin Wa'il. Ada nggak yang nyebut namanya? Nggak ada. Kenapa? As bin Wa'il terputus dengan anaknya. Siapa anaknya? Amr bin As. Amr bin As masuk Islam, sementara As bin Wa'il wafat dalam keadaan kafir. Terputus nggak itu? Terputus nasabnya. Nggak akan jumpa di akhirat. Nah itulah balasan dari Allah ketika Rasulullah dihina, Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang terputus itu adalah orang yang mengatakan Anda terputus. Yaitu kata-kata inna syani'aka huwal abtar. Baik, ikhtitam sekarang. Penutupnya dari kesempatan siang hari ini saya akan sampaikan beberapa hikmah singkat saja. Ayat pertama. Ayat pertama ini inna a'tainakal kautsar memberikan hikmah bahwa apa? Berilah orang lain, tapi jangan menganggap yang Anda beri itu banyak. Ya, boleh silakan Anda memberi orang lain, tapi jangan dianggap yang kita beri itu banyak. Tapi terimalah pemberian orang dan jangan menganggap pemberian orang itu sedikit. Dipahami nggak? Ini untuk mendidik kita agar menjadi pribadi yang pandai bersyukur dan qanaah. Jadi kalau kita kasih, kita ngasih orang, kita ngasih, jangan bilang ini saya kasih banyak nih, enggak. Ini enggak apa-apanya, ini sedikit, cuman bisa begini saya kasih. Tapi kalau orang ngasih kita, katakan, ya Allah ini banyak banget. Sehingga kita terdidik, lisan kita ini pandai bersyukur saat kita menerima dan pandai untuk qanaah. Ya, pandai kita ini untuk tawadu ketika kita ini memberi. Ya, ketika kita memberi. Jadi itulah hikmah yang pertama yang ada dalam ayat pertama. Inna a'tainakal kautsar. Katakan, yang Allah kasih ini banyak kepada kita. Tapi yang kita kasih untuk Allah itu sedikit. Ya, kita belum bisa kasih apa-apa untuk Allah. Salat kita saja belum tentu bisa untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Ya, untuk membalas kesehatan mata ini saja, khatam Quran kita belum tentu bisa menebus. Untuk membalas apalagi kasih sayang seorang suami, seorang istri kepada suaminya, seorang anak atau seorang ibu kepada anaknya, itu belum bisa menebus daripada kebaikan itu dengan apapun yang kita berikan kepada Allah. Maka katakan ketika Allah memberikan kita apapun yang Allah kasih, katakan ya Rabb, alhamdulillah banyak banget kebaikan yang kau kasih Allah, banyak sekali kebaikan yang kau kasih. Ya. Dan ketika kita membalas dari kebaikan itu, katakan ya Rabb, saya cuma mampu membalas sedikit, tapi mudah-mudahan sedikit ini yang terbaik. Ya, karena Allah tahu amalan yang diminta itu bukan yang terbanyak, tapi yang terbaik. Maka berilah balasan terbaik untuk Allah. Itu yang pertama. Ayat kedua, Fasholli li rabbika wanhar. Nah, artinya apa? Kalau Allah perintahkan untuk bersyukur, maka segeralah mensyukuri nikmat Allah. Jangan tunda syukur apalagi sampai lupa bersyukur. Alhamdulillah. Karena ayat kedua ini isinya tentang ungkapan rasa syukur. Ya.
Apa tadi? Syukurilah, ya, segera syukurilah dengan segera nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Jangan tunda syukurnya, apalagi sampai tidak bersyukur. Na'udzubillah. Ya, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hikmah ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Hikmah ketiga ini apa? Agungkanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jangan sekali menghinakan Rasulullah. Jangan sekali menyakiti perasaan Rasulullah. Ya, jangan sekali merendahkan syariat Rasulullah. Hati-hati nih. Ya, menghina secara fisiknya jangan. Menyakiti secara hatinya jangan. Kemudian merendahkan syariatnya jangan. Jadi yang mau nyakitin pribadinya ataupun yang disakit ajaran beliau itu jangan. Ya, kenapa? Kita orang mukmin harus mencintai Rasulullah, bahkan membela Rasulullah, bahkan kita ini menjaga syariat yang ditinggalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh begini, ini sebagai perumpamaannya, poin terakhir ya. Kalau para akhwat atau ikhwan yang hadir, saya tanya, misalnya begini, kalau ada orang tua, dia memaki-maki anaknya sendiri, ada yang tersinggung nggak orang? Ada orang tua nih, dia maki-maki anaknya sendiri. Dasar kamu itu, Kak. Tapi anak sendiri ada yang tersinggung nggak? Nggak ada. Anak-anak sendiri silahkan saja dimaki-maki. Tapi mohon maaf, kalau yang dimaki-maki anak orang lain, kira-kira ada yang tersinggung nggak? Ada. Siapa? Orang tuanya tersinggung. Jangan maki-maki anak saya dong. Kalau mau maki-maki anak kamu saja, kenapa anak saya dimaki-maki? Ya itu contoh ya. Nah, kira-kira kalau seandainya ada orang yang berandai-andai, anaknya ini melakukan keburukan, ada nggak yang marah? Nggak ada. Orang tua kepada anak sendiri kok. Misalnya, seandainya anakku ini durhaka, anak dia nggak ada masalah, nggak ada yang marah. Tapi kalau orang lain yang dijadikan andai-andai, seandainya anak kamu itu maksiat, seandainya anak kamu itu berbuat jahat, marah kita sebagai orang tua. Kok anak saya, jangan anak saya dong. Nah, Rasulullah pernah, ada satu hadis, ini sahih hadisnya, Rasulullah mengatakan, apa? Lau anna Fatimah binti Muhammad syarakat laqatatu yadah. Ya. Kalau seandainya, nih andai-andainya Rasulullah, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Bisa dipahami ya? Ini hadis tentang pengandai-andaian Rasulullah kepada Fatimah. Nah, saking ada ulama yang menjaga adabnya kepada Rasulullah. Ketika menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan, lau anna fulana syarakat laqatatu yada. Jadi nggak berani nyebut nama Fatimah binti Muhammad. Kenapa? Khawatir menyakiti perasaan Rasulullah. Itu sampai seperti itu menjaganya. Nah, maka hari ini kita kalau ingin tidak menyakiti perasaan Rasulullah, yang paling dekat, yang paling gampang untuk kita jaga apa? Yang paling gampang kita jaga adalah sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah oleh-oleh yang dibawa Nabi untuk kita umatnya, agar kita menemukan segala macam solusi dari kesulitan dalam kehidupan kita. Agar kita menemukan kebahagiaan dalam kesedihan kita. Itulah sholat. Nah, sekarang kalau para akhwat bawa oleh-oleh dari luar kota, dikasih ke anak-anaknya, mengabaikannya, biasa aja, bahkan nggak dipakai kaosnya, bahkan diabaikan, dibuang. Sedih nggak kita? Sedih. Makanya Rasulullah SAW, andai hari ini hidup, masih hidup, kalau ada umatnya nggak sholat, kira-kira sedih nggak? Sedih Rasulullah. Jadi itulah cara kita untuk menjaga daripada perasaan Rasulullah, dengan cara kita menjaga syariatnya, kerjakan sunnahnya, dan jangan pernah menyakiti baik pribadinya maupun ajarannya. Mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari sore hari ini bermanfaat. Jazaakumullah khair ala husni istima'ikunna, lakum minullah buat doa. Syukranakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz untuk kajiannya siang ini. Teman-teman sahabat Wijaya,
apabila ada pertanyaan langsung kepada Ustadz, dipersilahkan. Monggo. Ustadz, saya bacakan satu pertanyaan dulu ya, Ustadz. Boleh, silakan. Bagaimana cara membatinkan rasa syukur saat diuji kesedihan? Kadang untuk menghindari kufur, saya berusaha sekuat tenaga untuk melafalkan Alhamdulillah sebanyak mungkin. Tapi kadang hati masih belum tenang. Saya hanya khawatir syukurnya hanya di lafaz saja, tapi belum sampai ke hati. Satu lagi Ustadz, berkurban pada ayat kedua, apakah memang terbatas pada ibadah kurban sewaktu Idul Adha saja, atau ada makna lain yang lebih luas, Ustadz? Baik, jazakillah khair. Yang paling berat memang bersyukur dalam keadaan ditimpa satu ujian. Itu paling berat. Kalau syukur dikasih nikmat, itu mah biasa. Ya kan? Tapi ingat, pahala yang Allah berikan kepada orang yang pandai bersyukur di saat kesulitan justru menimpa dirinya, ini lebih hebat daripada orang yang mendapat nikmat lalu bersyukur. Maka minimal lisan kita sudah benar mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Ya Allah, segala puji yang sempurna milikmu ya Allah di setiap keadaan. Itu sudah benar. Nah, untuk agar kokoh hati kita ini supaya tidak lisan dengan hati itu enggak ribut, ya enggak bertentangan, maka lisannya mengucapkan alhamdulillah, kemudian coba sambil kita mempelajari daripada sirah-sirah orang-orang terdahulu yang mengalami kejadian lebih parah dari kita. Coba dilihat YouTube-nya, dilihat, mungkin baca buku-buku bacanya dilihat. Betapa lebih dahsyatnya yang dirasakan mereka dibandingkan kita. Lihat orang-orang yang lebih parah ujiannya dari kita, insya Allah kita akan bersyukur. Ya seperti dalam kisahnya orang tua yang memang lumpuh, tidak punya anak lagi, anaknya dimakan singa, dia masih bersyukur. Kenapa? Ketika ditanya, alhamdulillah anakku yang wafat cuma 1. Nabi Ayub 8 putranya wafat. Jadi cari kisah-kisah yang sahih, bukan dongeng ya, kisah yang benar yang terjadi ya, sebagai pelajaran agar kita betul-betul menjadi orang yang merasa lebih baik dari yang dialami orang lain. Ya, ambil kisah-kisah yang ada. Nah, kemudian isi hari-hari kita ini dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, ketika ada sedang diuji atau musibah, lisan kita sudah berusaha kokoh dengan hamdalahnya, tapi hati menolak, maka kuatkan dengan gerakan atau amalan-amalan yang sifatnya zahir dan melupakan bayangan-bayangan kekufuran. Ya, supaya lupa itu. Jadi apa misalnya bisa membantu orang lah, atau mungkin kita bisa mengajarkan anak-anak kita lah, apalagi sekarang lagi WFH ya, lagi daring ya, jadi cari kegiatan, jangan sampai hati ini kosong sehingga setan tuh masuk ya, hati ini jangan kosong ya. Kalau bisa dengan benteng zikir itu bagus ya, dengan zikir itu insya Allah ala bidzikrillah tatmainnul qulub ya, dengan zikir itu bagus. Ya, dan ingat, setan itu nggak pernah berhenti. Ya, kita selalu ketika sudah syukur, ditimpa musibah, sudah bersyukur, kata setan dia bilang, dia was-was ke hati kita. Dia bilang, kamu mah syukurnya lisan doang. Dipancing sama setan supaya diingatkan tentang kejadiannya, Jadi yang sudah siap untuk sabar, untuk menerima, akhirnya apa? Akhirnya dalam hati itu ada kata-kata, aduh, coba kalau nggak kehilangan. Coba, akhirnya apa? Pintu setan terbuka semua. Makanya tutup lisan kita dari kata-kata laukana kada wa kada. Coba kalau begini. Tutup itu semua. Karena dari situlah pintu setan masuk sehingga kita mengalami keraguan. Ya, lisan alhamdulillah, lisan bersyukur tapi hati kufur. Ya, naudzubillah. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab. Ya, syukron, wallahu yubariku fiik. Pertanyaan kedua, apa tadi kedua? Saya lupa ya. Pertanyaan kedua, jika tadi Ustaz menyampaikan pada ayat kedua, apakah memang terbatas pada ibadah kurban pas Idul Adha atau memang memiliki makna yang lebih luas, Ustaz? Iya, baik.
Untuk ayat ini memang dikatakan wanhar itu adalah kurban yang sifatnya adalah menyembelih. Ya, sifatnya menyembelih binatang di sini. Makanya ada ulama yang mengatakan juga fasholli di situ maknanya adalah sholat Idul Adha. Tapi ini tafsir ya. Kalau tafsir itu artinya ada pendapat-pendapat yang boleh kita terima selama tidak bertentangan dengan akidah. Ya, kalau dilihat dari surah Al-Maun, ya surah Al-Maun itu kan ujungnya apa? Wayam naun al-maun. Dan ciri orang yang mendustakan agama atau orang munafik, dia tidak mau berkorban untuk orang lain. Nah, kalau dikaitkan dengan surah Al-Maun, maka makna berkurban di ayat Al-Kautsar ini tidak hanya sebatas menyembelih hewan kurban, tapi lebih luas lagi, bisa berkorban dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan pikirannya, dengan tenaganya. Ya, apapun, pokoknya punya jiwa empati kepada orang lain, itu pun disebut dengan berkurbanlah. Nah, kalau disambungkan dengan soal maun. Jadi dipahami ya? Itu kira-kira. Syukran, Allah yubarik. Ustadz, kalau seorang wanita bersedih melihat orang tuanya lebih dekat dengan... Kedengeran ya Ustadz? Jika orang tuanya lebih dekat dengan kakak iparnya atau mantunya karena tinggal serumah, apakah wanita ini berdosa karena tidak bisa lebih sering bersama atau membantu orang tuanya karena lebih mengurusi suaminya bersama suaminya? Bagaimana melihat kondisi ini supaya bisa bersyukur, Ustaz? Baik, jazakillah khair. Sifat seperti itu disebut dengan ghibthah. Ghibthah itu dia iri dengan kebaikan orang, tapi dia nggak mampu untuk melakukan. Ya, tapi seharusnya kalau memang dia betul-betul ingin seperti orang yang diinginkannya, artinya orang yang digibtohinya tadi, maka dia bisa dengan cara mungkin pelan-pelan ya melihat apa sih yang membuat mertua ini atau orang tua ini kok lebih dekat dengan dia ya. Apa yang dilakukan? Nah, itu kita curi, itu namanya ghibthah. Ya, bukan hasad ya. Kalau hasad itu beda. Hasad itu nggak suka saja. Kemudian nanti ujung-ujungnya dia menghilangkan nikmat itu. Bahkan bisa sampai membunuh, itu hasad namanya. Tapi kalau ghibthah, lihat orang berbuat baik sama orang tua, sama orang lain, kita ingin melakukan itu adalah ghibthah namanya. Itu sifat malaikat. Maka ukhti nggak dosa punya sifat itu. Tapi kalau bisa sifat itu jangan hanya angan-angan, tapi direalisasikan. Ya, jadi poinnya apa? Tetap bisa melayani suami dan tetap bisa untuk mencari perhatian orang tua. Ya, itu juga bagus. Ya, tapi walau bagaimanapun tetap suami itu nomor 1, orang tua itu nomor 2. Ya, kalau memang ini seorang akhwat ya. Kalau seorang akhwat, jadi prioritasnya tetap kepada suami. Jangan sampai nanti mengejar yang namanya orang tuanya, mertuanya dikejar agar dekat, suaminya dilalaikan. Ini juga kesalahan. Ya, beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki memang tetap nomor 1 adalah orang tuanya. Ya, itulah kira-kira. Jelas ya. Syukran, Allah yubarik fiik. Ustaz, pertanyaan selanjutnya bila lanjutan ini dari pertanyaan yang tadi Ustaz. Kalau hukumnya perempuan itu adalah taat pada suaminya, jika suaminya melarang istrinya menemui orang tuanya, apakah itu sudah termasuk menyalahi syariat, Ustaz? Baik. Jazakumullah khair. Seorang suami punya hak penuh atas istrinya, ya, selama itu tidak maksiat, maka istri wajib mengikutinya. Ya, apapun perintah suami, kalau itu tidak maksiat, maka harus diikutinya. Nah, terkait dengan orang tua, ya, apakah melarang dekat dengan orang tua ini satu kemaksiatan? Ya, ini bukan satu kemaksiatan, tapi ini satu akhlak yang tidak baik. Ya, kenapa? Karena walau bagaimanapun orang tua istri itu adalah sebagai wali saat nikah. Ya, kalau ada apa-apa nanti ujung-ujungnya wali itu terlibat. Makanya Allah sampai menjamin, ya, memberikan kabar gembira kepada para suami melalui lisan Rasulullah. Jadi salah satu tanda laki-laki ahli surga adalah ketika dia
tidak membatasi hubungan istrinya dengan orang tuanya. Maksudnya istri dengan orang tua istri ya. Itu nggak dibatasi. Kenapa? Karena walau bagaimanapun yang namanya orang tua ya tetap ingin dekat dengan anak-anaknya. Walaupun secara syariat ini sudah terputus karena sudah akad nikah, ya tanggung jawab penuh pindah ke orang tuanya. Tapi orang tua ini kan sudah lama membesarkannya, kemudian kepayahan dalam melahirkannya, menyusuinya, bahkan mengandungnya, bahkan menyekolahkannya, membesarkannya, tiba-tiba udah besar diculik sama suami itu. Ya, yang baru kenal beberapa minggu diculik, tiba-tiba nggak boleh ketemu orang tuanya. Kalau boleh saya katakan siapa antum? Nah ini nih, tolong para ikhwan ini yang punya cara pandang seperti ini diperbaikilah. Kenapa? Walau bagaimanapun itu orang tua dan di sana letak keberkahan. Jadi ini bukan satu kemaksiatan selama tidak memerintahkan durhaka ya. Ya, kalau memerintahkan durhaka misalnya kamu harus santet ke orang tua kamu. Nah, kamu harus celah orang tua kamu. Itu baru kemaksiatan. Tapi kalau cuman dia nggak usah datang ke rumah deh. Kalau memang nggak penting-penting amat ya di rumah aja. Itu bukan kemaksiatan. Cuman memang secara adab ya kita bicara hati ke hati ya. Menyakiti perasaan istri kita. Mungkin dia sedih karena ingin jumpa dengan orang tuanya. Dia kangen, dia rindu. Ya, jadi jadilah suami yang bijak. Nah maka kalau istrinya taat kepada suaminya, istrinya akan mendapatkan predikat wanita yang taat kepada Allah dan suaminya, yaitu qanitat, walaupun hatinya harus kecewa karena dilarang untuk mengunjungi orang tuanya. Tapi ini wanita yang taat dan luar biasa. Kan ada kejadian, ya seorang istri sampai orang tuanya sudah sakit parah, sampai wafat, sampai dikuburkan. Ternyata nggak juga menjenguk ini istrinya, karena ada amanah dari suaminya, jangan keluar rumah sebelum aku datang. Dulu nggak ada handphone, nggak ada WhatsApp. Ya sudah, dia mendapat amanah nggak boleh keluar rumah, sampai ayahnya dikubur pun dia nggak bisa keluar rumah. Nggak jenguk saat sakit, nggak ikut mengantarkan ke makamnya, bahkan nggak bisa mendoakannya. Tapi lihat, Rasulullah mengatakan, derajat sorga dari orang tua ini, Allah angkat derajatnya ke derajat yang tinggi. Kenapa? Karena ternyata sebab kesolehahan anaknya. Jadi dia punya anak solehah yang taat kepada suaminya, derajat sorganya diangkat Allah. Jadi sebetulnya menguntungkan ini. Kalau ada suami melarang istrinya untuk dekat dengan orang tuanya, sebetulnya menguntungkan orang tuanya secara akhirat. Kenapa? Karena kalau istrinya taat, maka orang tuanya akan diangkat derajatnya. Ya. Semuanya ada hikmah lah kejadian ini. Tapi ingat, laki-laki yang merupakan ciri ahli surga dan dia masih hidup di dunia adalah laki-laki yang tidak membatasi ya jarak antara istrinya dengan orang tua istrinya. Begitupun seorang wanita. Wanita ahli surga yang sekarang masih hidup di dunia adalah yang tidak melarang suaminya berbakti kepada orang tuanya. Nah, itulah kira-kira. Syukran, wallahi bariku. Alhamdulillah Ustadz, insya Allah itu sudah semua pertanyaan atau masih ada satu lagi boleh bila masih ada. Jika ingin bertanya langsung dengan Ustadz. Oke, bila tidak ada kita cukupkan sampai di sini Ustadz. Mohon doanya dan sekaligus ditutup Ustadz. Cukup ya. Baik. Cukup, Ustadz. Taib teman-teman, sahabat-sahabat Wijaya yang dirahmati Allah, kita sempurnakan pertemuan kita siang hari ini dengan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan setiap ayat-ayat yang kita pelajari dan kita tadabburi merupakan bukti bahwa kita ini mencintai Al-Quran dan kita ingin mengamalkan isi Quran, maka kita memahami daripada isi Al-Quran ini sehingga nanti Quran ini akan datang di hari kiamat dengan syafaatnya. Masya Allah. Jadi istiqomah dalam kajian tadabbur Al-Quran ini, insya Allah mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga-keluarga mencintai Al-Quranul Karim dan Allah pertemukan kita di sorganya Firdausil A'la seperti Allah kumpulkan kita di virtual Zoom pada siang hari ini.